Gini kan. Nah, asik. Ya tetap pingin nih masuk. Naik, naik. Oke, gimana tadi menurut kalian video dari Master Agus? Yang mana dia memberikan tips atau tutorial bagaimana cara menghadapi ancaman penodongan pisau atau penyerangan pisau ya, yang diupload oleh akun CC atau Cynthia Chandranaya beberapa waktu lalu. Dan video itu gue tonton dikarenakan salah satu teman gue membagikan video itu, dan mau nggak mau pasti gue lihat dong. Dan menurut gue kembali lagi, yaitu tadi nggak logik dan nggak masuk akal, kurang efektif menurut gue, cukup beresiko ya, sangat berbahaya sekali tekniknya. Dan pernah ini gue singgung, yang namanya street fight itu tidak ada yang sederhana, tidak seperti judul yang mereka maksud dari video itu ya. Tidak ada yang sederhana, tidak ada yang mudah, nggak ada yang gampang, nggak ada yang praktis. Dan gue juga akan membuat video jadi bagaimana cara menghadapi ancaman penodongan pisau dengan teknik gue pribadi, yang mana gue buat video ini hari Senin lalu ya. Dan lu bisa lihat perbandingannya antara teknik gue dan teknik dia, dan semua kembali ke penilaian kalian. Yang jelas, kita hidup di dunia nyata, bukan dunia fantasi. Sebarkan video ini seluas-luasnya sampai ke HP mereka, supaya mereka paham bahwa yang namanya street fight kembali lagi tidak ada yang sederhana. Oke, enjoy. Gak ada mas. Oke, di video kali ini gue akan memberikan tips bagaimana cara menghadapi ancaman todongan senjata tajam atau knife defense to the throat ya. Enjoy. Oke, dan di video kali ini gue akan bahas secara detail di trap atau ancaman posisi leher, dan gue akan memberikan perbandingan teknik-teknik mana yang fantasi, yang terlalu banyak imajinasi, dan juga teknik untuk reality atau kondisi nyata. Ya, ini semua sebagai pembelajaran atau bahan edukasi buat kita semua. Nanti gue akan dibantu oleh Chris, salah satu asisten gue, yang akan memperagakan teknik tersebut. Ya, mas, ya, mas. Ya, mas. Ya, mas. Gue akan memberikan teknik dari gue pribadi, yang mana siapa tahu bisa mengurangi ancaman seperti itu. Oke, dan berikut nanti dengan penjelasannya. Dan gue akan melakukan secara real dengan rubber knife ya, jadi pisau untuk latihan. Karena kita kalau latihan standarnya kita tidak menggunakan pisau tajam atau pisau asli, karena kita latihan kita pakai pisau karet. Oke. Sekarang kita lakukan dengan simulasi yang mendekati konteks nyata, dan Chris di sini sebagai pelaku kejahatan dan gue di sini sebagai korban. Oke? Mas. Takut dulu tuh. Gak ada mas. Saya nggak bawa dompet mas. Ya mas. Duit baru. Iya, sabar mas. Bentar. Gak ada mas. Oh, dompet mas. Oke, gue akan jelasin satu persatu ya. Yang pertama, prinsip yang utama adalah
lo harus pahami dulu bahwa yang namanya knife defense atau ancaman atau dengan pisau itu tidak semudah seperti yang lo bayangin. Oke? Dan kemungkinan lo terluka itu mungkin. Tapi bagaimana cara kita berusaha menjauhkan ancaman atau menetralisir ancaman secepat mungkin? At least tidak menyerang atau menusuk ke bagian-bagian organ yang sensitif. Oke, di sini simulasinya ancaman masuk persis di leher gua. Bisa dilihat di sini di leher gua. Oke. Nah, dalam posisi seperti ini, ya, otomatis tangan gua bukan di bawah, ya, bukan di tengah, tapi harus naik dekat dengan ancaman. Ya, dekat dengan ancaman. Oke, dan gua di sini sebisa mungkin jangan pernah menunjukkan kalau gua akan melakukan perlawanan setelah ini. Dan berikutnya adalah no eye contact. Jadi gua mengajukan tidak melihat mata lawan, karena misalkan lu tangan di atas, lu lihat mata lawan, walaupun lu diam nggak ngomong apa-apa, itu secara psikologi yang dia tangkap adalah lu berani. Sebagai contoh adalah katakan lu dimarahin sama orang tua waktu lu kecil. Ya, lu nggak usah jawab, tapi lu lihat mata orang tua lu berani nggak kira-kira? Gue yakin nggak mungkin. Oke, sama. Karena salah-salah kalau kita melakukan gerakan yang mencurigakan, dia butuh sepersekian detik gerakannya untuk motong pipa nafas gua. Lu harus tahu itu dulu. Oke, tangan gua dekat di sini fungsinya supaya apa? Pada saat gua ambil, gua cepat. Ya, gua pastikan timing gua pas. Gua pura-pura takut, ya, sambil lalu gua memastikan apa yang harus gua lakukan. Dia minta sesuatu dengan nada keras, mengancam, ya. Contoh misalkan, "Hei!" Oke, dan jelas dia kemungkinan nggak mungkin stuck di tempat. Dia mungkin sambil dorong gua. "Mas, ampun." Nah, paling nggak tangan gua pura-pura meroboh karena dia minta uang, gua pura-pura mengambil dompet gua sebagai apa? Sebagai distraction, sebagai pengalihan. Ya mas, karena pada saat gua mengambil, kemungkinan besar matanya dia pasti tertuju di kantong gua. Sedangkan dia lupa fokus dia di sini. Di saat itulah gua ambil di sini yang namanya 2 on 1. Jadi dua tangan gua menguasai satu tangan dia. Dalam posisi, ya, dalam posisi gua belok, gua jauhkan pakai tangan kiri, tangan kanan gua posisi di bawah lengan dia. Sekali lagi, di sini, ya mas, ampun mas, kita mas. Ais, lu bisa lihat di sini, ya. Kalau gua megang dua tangan, posisi gua jelas kuat di sini. Walaupun orangnya besar sekalipun. Dia berusaha narik tangannya dia, jangan lupa ada tangan kanan gua di sini. Oke? Dan posisi kepala gua jangan seperti ini, karena dia bisa mukul lo. Pukul. Oke? Sehingga lu harus nempel. Walaupun lu kena pukul di area belakang, ya, gua bisa gigit. Gua bisa gigit bahunya dia. Ya. Gua posisi di sini, gua posisi aman. Lu bisa coba dekat. Lu bisa lihat posisi pisaunya. Katakan menggores kena punggung gua pun sedikit-sedikit nggak masalah. Gua nggak mungkin mati gara-gara ini. Seperti yang gua singgung di awal, kemungkinan lu terluka itu pasti. Tapi lu harus melawan dan pastikan pisau itu tetap jauh dan lu kontrol di sini. Pada saat yang sama gue nggak bisa lama-lama, ya, gue langsung ambil serangan karena gue dekat sekali dengan dia. Gue ambil serangan, we strike karena kemaluan. Di 1, 2. Kemungkinan besar dia sakit, pisau mungkin lepas dengan sendirinya, dan tangan jelas tidak mungkin sekuat di awal. Ya, posisi gimana enggak posisi? Get right? Ya, ampun mas, ampun. Gue masuk, ya, masuk. Oke. Dia tarik dan bisa, ya. Oke, dia mukul pun tidak masalah. Gue bisa bertahan dan gue masuk. 1, 2. Bila perlu lu bisa pegang baju lu. Nih, kalau lu pakai jaket lu pegang supaya cengkraman lu kuat. Oke, masuk. Bam! Atau strike the groin. Boom! Pakai front kick. Ya, di waktu yang sama kalau dia sakit 1, 2, gua tarik dia ke bawah. Gua serang dari sini, gua serang 1, 2, 3, 4, gua tendang bisa, gua bisa berlutut dan pastikan pisau lepas di tangan, gua tendang, gua injak, gua tendang kembali bisa. Sekali lagi,
Naik masuk. Oke, aku mas. Telepon. Nice. Ya, tarik. Gak bisa kuat. Pukul belakang. Oke. Oke, jadi yang jelas ya, teknik seperti itu lu nggak mungkin bisa pelajari dalam waktu singkat ya. Cuman menurut gue itu adalah salah satu yang menurut gue efektif dan minim resiko ya. Perlu dimengerti juga bahwa jangan pernah lu anggap street fight itu gampang. Ini hanya salah satu di antara simulasi yang lain. Gue akan kasih tips-tips yang lain ya, yang pasti berkualitas dan masuk akal. Oke? Ada kolom komentar pertanyaan, silakan lu tanyain, dan jangan lupa video-video gue yang lain. Stay safe.